Cara yang aku lakukan ternyata berhasil. Aku juga tidak menyangka bahwa apa yang diajarkan oleh bapak semasa hidupnya bisa digunakan. Aku yang tidak peduli dan memilih untuk masuk kerja bersama paman di luar sana secara perlahan-lahan melupakan apa yang diajarkan oleh bapak. Namun tetap saja, takdir mempertemukanku dengan mereka dan hidupku secara tidak langsung harus mengalami kejadian-kejadian seperti hari ini. Sehingga aku kini bisa bertemu dengan jiwa Pak Edi yang kini terkekang oleh Nyi Mayang Sari. Desi ingat betul tentang tempat ini. Desi juga kini tahu di mana tempat Nyi Mayang Sari berada, karena dia sendiri adalah orang yang mengajak Ice ke tempat ini dengan maksud melepaskan diri dari cengkeraman Nyi Mayang Sari seumur hidupnya. "Ah, Desi, kenapa kamu kesini lagi, cantik? Bukannya aku sudah menyuruhmu untuk tidak datang lagi ke tempat ini? Karena kamu sudah tergantikan oleh Ice sekarang. Meskipun Ice yang kamu lihat di depanmu ini hanyalah jiwa yang tanpa tubuh, yang sudah tidak bisa lagi dihidupkan kembali." Nyi Mayang Sari yang melihat aku, Desi, dan Dudi membuka pintu ruangan itu dengan paksa hanya tersenyum dan berdiri dari tempat duduknya. Dia seperti sudah mengenal Desi dari dahulu kala, sehingga nada bicaranya kembali berubah menjadi suara yang merdu di hadapan Desi pada saat itu. Namun Desi hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tidak melihat sosok Nyi Mayang Sari adalah sosok yang dia kenali saat ini. Sosok Nyi Mayang Sari yang kini ia lihat hanyalah sosok nenek-nenek tua yang keriput dan buruk rupa, dengan rambut yang putih dan kulitnya yang kurus. Kamu bukan Nyi Mayang Sari. Nyi Mayang Sari yang aku tahu wujudnya tidak seperti ini," kata Desi dengan nada yang bingung. Aku yang berada di belakang Desi hanya bisa menahan Dudi, menahan dengan satu tanganku agar dia tidak melakukan apapun yang bisa membuatnya celaka. Aku yang sebenarnya belum yakin akan kemampuanku untuk bisa melepaskan Ice kini hanya bisa menjaga agar mereka tidak salah mengambil tindakan. Karena apabila mereka salah mengambil langkah, maka semuanya akan semakin rumit dan jiwa Ice tidak akan bisa aku selamatkan sekarang. "Oh, maafkan aku ya sayang. Mungkin kamu tidak akan mengenali wujudku ini. Sebentar ya." Nyi Mayang Sari pun akhirnya berjalan turun dari kursinya. Dia berjalan perlahan dengan banyak makhluk yang berdiri dan menatap kami semua dengan dua bola matanya yang merah menyala. Namun bukannya mendekati aku, Desi, dan Dudi. Nyi Mayang Sari malah mendekati Pak Edi yang masih terduduk di sana dengan keadaan yang pasrah. Saking pasrahnya, dia hanya bisa duduk lemas tanpa bisa mengeluarkan suaranya untuk meminta tolong kepada kami bertiga yang ada di sana. Dan tidak lama, suara teriakan terdengar. Suara teriakan dari Pak Edi ketika tangan Nyi Mayang Sari menyentuh tubuhnya pada saat itu. Sebuah teriakan yang menggema ke seluruh ruangan, karena ada sesuatu yang membuatnya berteriak seperti sedang kesakitan. Pak Edi berusaha untuk melepaskan diri dari kursi itu. Namun karena tubuhnya dipegang oleh beberapa makhluk yang tinggi besar di belakangnya sehingga dia hanya bisa pasrah dan hanya bisa menggerakkan tubuhnya karena rasa sakit yang dia terima pada saat itu. Sedangkan Nyi Mayang Sari terlihat senang. Lidahnya terlihat menjulur keluar seperti sedang memakan makanan yang sangat lezat. Juga kulit-kulitnya yang tadinya keriput kini berisi kembali dan wajahnya yang tampak tua kini kembali muda. Hingga tak lama kemudian Pak Edi kini terlihat lemas. Tubuhnya yang tampak gemuk tiba-tiba mengecil dan mengkerut, dan kini hanya bisa terduduk tanpa bisa melakukan apapun lagi. Hanya kepalanya saja yang kini bisa dia gerakan, dan dia menatap kami bertiga dengan tatapan yang sedih karena dia harus terlibat dengan sesuatu yang seperti ini. Energi dari seorang lelaki yang biasanya muncul ketika birahinya disalurkan sehingga energinya terkuras habis, sangat-sangat lezat ketika aku serap. Jadi Desi, apakah kamu sudah mengenaliku sekarang? Nyi Mayang Sari yang kamu kenal dulu ketika kamu ingin menjadi penari terkenal. Desi yang melihat hal itu langsung terdiam. Wujud yang kini ia lihat adalah wujud yang sama yang sering dia temui ketika dia menari di tempat ini. Dia juga baru mengetahui, dia selama ini mengundangnya untuk menari, memberinya uang, dan harus melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain sekali setiap bulannya. Semuanya hanya untuk menarik energi dari para laki-laki yang melampiaskan hasratnya sehingga dia bisa menghisap energi untuk tubuhnya sendiri agar terlihat cantik dan sama dengan para manusia. Desi dan Ice juga para penari yang sebelumnya sudah menari di tempat ini malam-malam tertentu ternyata selama ini dipermainkan olehnya. Dimanfaatkan dengan iming-iming sesuatu susuk yang bisa membuatnya terlihat cantik dan menggoda.
Namun di balik itu Nyi Mayang Sari ternyata memanfaatkan manusia yang datang kepadanya untuk kepentingannya sendiri. Di saat keheningan itu tiba-tiba Dudi berteriak. Karena dirinya yang seharusnya bisa menahan diri tampaknya tidak bisa menahan dirinya lagi. Apalagi tatapannya terpaku kepada jiwa istrinya yang kini masih terlihat kelelahan di sana. Dengan baju tarinya yang sama dengan baju yang ia pakai ketika dia gantung diri di dapur rumahnya. "Ice!" Dudi berlari sekuat tenaga ke ruangan itu. Aku yang mencoba menahannya kini ikut berlari mengejarnya. Karena aku tahu kalau dia melakukan hal seperti ini dia akan celaka dan jiwanya tidak akan bisa kembali ke dalam tubuh aslinya. Rupanya Ice yang tertunduk di sana mendengar suara dari suaminya itu. Seseorang yang paling ia sayangi, yang sudah dia kecewakan atas kasih sayang yang sudah dia terima selama hidupnya. "Aduh Di," kata Ice dengan nada yang lemas. Namun Nyi Mayang Sari tidak tinggal diam. Dia melihat Dudi yang berlari ke arah Ice pada saat itu sehingga tatapannya yang awalnya mengarah ke arah Desi kini langsung mengarah kepada Dudi. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu hal yang aneh. Dari tangannya yang tampak mulus kembali tiba-tiba muncul secara perlahan sebuah tali berwarna hitam yang sangat panjang. Tali itu muncul dan membentang secara perlahan. Hingga tak lama ujung tali tersebut terlihat dan bersamaan dengan suara dari Ice yang tampak kesakitan. Rupanya tali itu mengikat Ice. Ice kini seperti seekor anjing peliharaan yang diikat oleh tuannya. Merasa bahwa Ice akan diambil oleh Dudi, dengan sangat cepat Nyi Mayang Sari menarik Ice secara paksa hingga mendekatinya. Bahkan tubuhnya terlihat terseret ketika dia ditarik oleh Nyi Mayang Sari dengan sangat kuat. "Ice!" Dudi kembali berteriak. Dia tidak menyangka makhluk-makhluk gunung ternyata seperti ini. Makhluk yang gelap dan sering menipu para manusia. Kini terlihat tidak berbelas kasih kepada jiwa-jiwa manusia yang memohon bantuan kepadanya. "Kamu tidak akan bisa mengambil Ice karena Ice milikku sekarang. Kecuali kamu menukarnya dengan keempat jiwa manusia, termasuk kamu yang akan ada di sini," kata Nyi Mayang Sari sambil tersenyum dengan jahat. Dudi yang tidak tega istrinya tersiksa kini berlari semakin kencang ke arah Nyi Mayang Sari. Bahkan dia mencoba melayangkan tinjunya yang sering dia pakai untuk berkelahi di sekolah. Namun tiba-tiba salah satu makhluk yang berkumpul di dekat Nyi Mayang Sari menghalanginya dan malah memukul Dudi dengan sekuat tenaga hingga dia terpental dan jatuh beberapa meter di dekatku yang sedang mengejarnya dari belakang. "Ingat ini manusia, ini bukan lagi duniamu, tapi ini adalah duniaku. Aku yang kini berkuasa di tempat ini, dan aku adalah makhluk yang bisa menjebak kalian dan kalian tidak akan bisa keluar dari ruangan ini," katanya dengan sedikit tertawa keras. "Tarik jiwanya. Jangan sampai kabur dari ruangan ini. Kita jadikan budak keempat manusia itu. Budak yang melayani kita semua yang ada di sini. Jadi urus oleh kalian empat manusia itu, termasuk manusia yang sedang duduk di sana." Nyi Mayang Sari tiba-tiba memerintahkan semua makhluk yang berada di ruangan itu untuk membuat kami semua terjebak di sini dan menjadi budak mereka seumur hidup hingga kami meninggal. Sedangkan dirinya membawa Ice dengan paksa ke salah satu pintu kecil di ujung ruangan tersebut. Dia seperti sengaja menarik kami semua dengan Ice yang menjadi umpan agar kami semua menjadi budaknya. Para makhluk yang berada di sana pun kini terlihat senang. Mereka terlihat melompat-lompat dan kegirangan ketika mereka diperintahkan oleh pemimpinnya sendiri. Bahkan air liur mereka kini terlihat menetes dengan asap putih yang mengepul ketika air liurnya menyentuh lantai. Hingga tak lama mereka berlari ke arahku dan ke arah Dudi yang masih kesakitan karena terpental beberapa meter ke belakang. Aku yang melihat hal itu kini hanya bisa bersiap-siap. Bersiap-siap sambil mengingat-ingat kembali apa yang dulu Bapak ajarkan ketika berada di situasi seperti ini. "Ayo, kamu ikutlah denganku Ice. Biarkan suami tercintamu di sana, karena salahnya sendiri dia datang ke wilayahmu untuk mencarimu," katanya sambil menarik tali yang mengekang leher Ice pada saat itu. Namun ketika Nyi Mayang Sari berjalan menjauhi ruangan itu, dia dikejutkan oleh beberapa makhluk yang tiba-tiba terlempar secara tiba-tiba. Para makhluk itu terlihat berterbangan dan menabrak dinding serta tiang-tiang penyangga dengan sangat keras. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia berbalik dan melihat cahaya biru yang tiba-tiba muncul menerangi ruangan tersebut. Dan auranya membuatnya merasa tertekan sekarang.
karena dia tidak menyangka ada sesuatu yang kini bisa mengancam keberadaannya di ruangan tersebut. Ruangan itu kini nampak kacau. Banyak sekali makhluk yang tergeletak di lantai bergelimpangan. Mereka tidak menyangka ada salah satu manusia yang bisa menandingi mereka di tempat mereka tinggal. Wajah-wajah seram yang tadinya mereka tampilkan kepada kami semua kini berubah menjadi wajah-wajah yang sangat ketakutan. Banyak dari mereka yang menghilang tanpa jejak dan tak akan pernah bisa muncul kembali dari tempat tersebut. Para makhluk yang ada di gunung tidak akan bisa kehilangan nyawa. Separah apapun luka mereka, mereka masih bisa memulihkan dirinya dan tidak bisa mati seperti layaknya manusia pada umumnya. Namun satu hal yang aku tahu dari Bapak, ketika hidup mereka bisa musnah dan tidak akan pernah kembali hidup untuk selamanya. Dan mungkin saja wajah-wajah ketakutan yang mereka perlihatkan adalah wajah-wajah dari rasa takut ketika dia merasa bahwa dirinya terancam, dan bisa saja akan menghilang seperti sebagian dari mereka yang tadinya mengerubungiku beberapa saat yang lalu. Sontak hal tersebut membuat Nyi Mayang Sari tampak marah. Semua bawahan dirinya yang tinggal di luar rumah besar yang dia tempati pada saat ini kini terkapar dan tidak berdaya. Dia tidak sadar bahwa aku adalah anak dari Ba'a, anak dari seorang manusia yang bisa dengan mudahnya memusnahkan dirinya ketika dia datang ke tempat ini sekarang. Sebagai kuncen dari gunung ini, sudah sepantasnya Bapak benar-benar diperhitungkan oleh mereka. Keilmuannya yang ada secara turun-temurun membuat mereka akan menjaga jarak. Aku yang belajar tidak serius pun dengannya sedikit bisa meniru apa yang Bapak ajarkan, dan hal itu sedang aku lakukan sekarang. Karena aku masih tetap keturunannya, meskipun mungkin semua yang aku tahu akan terputus sehingga aku memutuskan untuk ikut paman dinas di luar kota, karena aku tidak ingin anak-anakku mempelajari hal yang sama denganku. Wajah Nyi Mayang Sari terlihat tidak percaya atas apa yang dia lihat. Matanya terbelalak, kedua tangannya dikepalkan dengan sangat kuat, sehingga urat-urat tipis yang ada di tangannya kini terlihat dengan jelas. Hingga dia pun tertawa ketika sadar bahwa dia menarik orang yang berbahaya sekarang, yang bisa membahayakan dirinya juga para makhluk yang menjadi bawahannya kali ini. Salah satu tangannya kini menutup matanya sambil tertawa. Dia tertawa dengan sangat keras. Dia tidak menyangka apa yang dia rencanakan kini gagal. Dia tidak tahu bahwa aku bisa dengan mudahnya menerbangkan banyak makhluk yang selama ini menjadi bawahannya ke segala arah, dan itu benar-benar di luar perkiraannya. Ternyata kamu anak dari Ba'a. Aku benar-benar tidak menyadari akan hal itu, katanya sambil menepuk kedua tangannya. Aku tidak sadar bahwa macan akan melahirkan macan juga, yang sama buasnya meskipun dia masih kecil. Aku tidak menyangka semua bawahanku akan ditakuti oleh para manusia, yang disembah oleh para manusia, dan dimintai tolong oleh para manusia, dengan sebanyak sesajen yang mereka buat di malam-malam tertentu untuk menyembah kami semua, dengan keinginan yang berbeda-beda untuk hidup mereka yang lebih baik, kini dihempaskan oleh salah satu manusia yang mungkin saja secara tidak sengaja terseret atas apa yang terjadi. Nyi Mayang Sari tiba-tiba menarik Ice yang masih terikat oleh tali yang ada di lehernya. Dia seperti terikat olehnya dan tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Dudi yang melihat hal itu pun hanya bisa berdiri di belakangku dan tidak bisa melakukan apa-apa, karena kini dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan apapun di tempat ini. Sedangkan Desi, dia hanya terdiam di depan pintu. Tubuhnya seakan-akan tidak bisa bergerak, melihat kengerian yang baru saja ia lihat sekarang. Di satu sisi dia bersyukur nasibnya tidak seperti Ice, tapi di sisi lain dia ingin sekali membantu, meskipun dia bingung harus melakukan apa sehingga dia hanya bisa terdiam di sana dan tidak melakukan apapun. Tali yang mengikat leher Ice pun ditariknya sehingga kepalanya terangkat. Nyi Mayang Sari yang sedang berdiri pun tiba-tiba melayang, sehingga tubuh Ice yang sedang terikat pun ikut terangkat olehnya. Tubuh Ice meronta-ronta meskipun kini dia hanyalah jiwa tanpa tubuh. Tapi dia masih bisa merasakan sakit yang amat dalam ketika Nyi Mayang Sari menariknya dengan mengangkat tubuhnya sehingga menggantung persis seperti dia menggantungkan dirinya di sebuah tali jemuran beberapa hari yang lalu di rumahnya. Kamu datang ke sini untuk menyelamatkan jiwa dari manusia ini, kan? Kata Nyi Mayang Sari kepadaku. Manusia yang bodoh. Tiba-tiba Nyi Mayang Sari menengok ke arah Ice dan berteriak tepat di depan telinganya pada saat itu.
Ice yang mendengar suara keras dari Nyi Mayang Sari hanya bisa menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya yang terlihat semakin lemas, sambil memejamkan kedua matanya karena rasa sakit yang ia rasakan dari dalam telinganya. Nyi Mayang Sari tiba-tiba mengambil nafas yang panjang dan dia yang terlihat emosi tiba-tiba kembali tenang. Dengan senyumannya yang kembali muncul ke arahku seperti tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Baiklah, aku akan memberikan penawaran bagimu. Akan aku berikan jiwa ini dan membiarkan kalian berdua untuk keluar dari tempat ini dengan selamat. Nyi Mayang Sari tiba-tiba melayang dan mendekatiku dengan wajah dan senyumannya yang kembali terlihat. Setelah aku melihat sekilas wajah dari kemarahannya ketika para makhluk yang menjadi bawahannya berterbangan ke segala arah. Namun kamu tidak perlu memperdulikan jiwa mereka berdua yang ada di sana. Biarkan mereka menjadi milikku sebagai ganti atas jiwa Ice yang akan kamu ambil sekarang. Katanya sambil menunjuk ke arah Pak Edi dan Desi yang masih berdiri di depan pintu. Jadi, bagaimana anak muda? Atau mungkin harus aku sebut Ajab, anak dari Ba'a. Aku yang sedang berdiri di sana dengan seluruh tubuhku yang kini diselimuti oleh aura tipis berwarna biru hanya bisa terdiam dan belum menjawab apa yang Nyi Mayang Sari katakan. Sebenarnya aku bisa saja mengambil tawaran itu, mengambil jiwa Ice dan pulang bersama dengan Dudi kembali ke kampung sekarang juga. Aku pun sempat melihat ke arah Pak Edi yang kini kondisinya tidak berdaya, dengan tubuhnya yang kini kurus dan kering karena Nyi Mayang Sari telah menyedot energinya hingga tidak tersisa. Aku juga sempat melihat ke arah Desi. Desi adalah penyebab dari apa yang terjadi kepada Ice, yang mana hal itu yang akhirnya menyebabkan Ice harus mengakhiri hidupnya karena malu atas apa yang dilakukannya ketika hidup. Namun aku kembali teringat akan pesan Bapak. Seburuk apapun manusia yang mempunyai hubungan dengan gunung ini, apabila mereka meminta tolong kepada kita, bantulah mereka. Meskipun hati kita sendiri merasa tidak mau untuk membantunya, karena kesalahan yang sudah mereka perbuat selama mereka berhubungan dengan para makhluk di dalam gunung ini. Bagaimana Ajab? Sudah ada jawaban atas apa yang kutawarkan. Aku akan memberikan jiwa Ice sekarang juga. Akan aku lepaskan tali yang mengekangnya, dan akan aku biarkan kamu dan suaminya pulang dengan selamat. Bahkan akan aku antar hingga ke gerbang gunung. Namun biarkan mereka berdua Ajab. Mereka yang sama sekali tak ada hubungannya dengan kalian. Mereka orang asing. Mereka bukanlah warga dari kampung ataupun kampung lebih damar. Mereka menghilang di gunung ini juga tidak akan ada warga yang kedua kampung itu khawatir dengan keberadaan mereka. Nyi Mayang Sari yang kini melayang semakin mendekat ke arahku, mengangkat tangannya dan mengusapkan tangan mulusnya ke arah pipiku. Sebuah tangan yang sangat halus ketika menyentuhku. Meskipun wajahnya terlihat agak tua, namun kecantikannya masih terpancar setelah dia menarik energi dari Pak Edi. Jadi, bagaimana tawaranku Ajab? Aku yang masih tersadar bahwa yang menyentuhku ini adalah makhluk yang selalu menghasut manusia tiba-tiba langsung mengangkat tanganku dan menepis tangan Nyi Mayang Sari dengan sekuat tenaga. Aku adalah manusia, Nyi. Derajatku lebih tinggi daripadamu. Aku tidak takut denganmu, dengan para makhluk gunung, bahkan dengan makhluk yang melakukan perjanjian dengan leluhurku. Aku tidak bisa membiarkan kamu membawa dua jiwa manusia yang kamu sebutkan tadi, karena aku punya tanggung jawab untuk membawa mereka pulang kembali. Nyi Mayang Sari yang berada di dekatku tiba-tiba terpental, bersamaan dengan sebuah asap berwarna biru yang muncul dari dalam kepalan tanganku. Bahkan tali yang mengikat leher Ice tiba-tiba menghilang, karena dia terpental jauh dan membiarkan Ice terlepas. Dudi, Desi, bawa Ice dan Pak Edi keluar dari tempat ini, biar aku yang berhadapan dengan Nyi Mayang Sari sekarang. Aku tiba-tiba berteriak kepada Dudi dan Desi untuk melarikan diri dari tempat ini. Jujur hanya itu yang aku bisa katakan demi keselamatan mereka semua, karena aku sendiri merasa tidak yakin untuk bisa memusnahkan Nyi Mayang Sari dengan keilmuanku yang sekarang. Karena aku masih belum bisa seperti Bapak, yang bisa dengan mudah memusnahkan makhluk seperti ini dengan kedua tangan. Dudi dan Desi yang mengerti atas apa yang aku katakan langsung berlari dan mencoba membawa Ice dan Pak Edi keluar dari ruangan ini. "Cek, Ice, ayo kita pulang, Cek," kata Dudi sambil menahan tangis. "Aduh Di, maafin Ice ya, A. Gara-gara Ice, Dudi harus menyusul Ice sampai ke sini." "Gak apa-apa Ice, si Ajab yang jadi adik kelas kita yang ikut membantuku untuk membawamu."
Sekarang ayo kita pulang. Pulang ke rumah dan memurnikan jiwamu di kampung agar jiwamu bisa pulang ke alam sana dengan selamat. Katanya sambil memegang pundak Ice dan berjalan menjauh dari arah pintu. Namun tiba-tiba, "Mau kemana kamu Ice? Kesini kamu." Tiba-tiba tali yang mengikat leher Ice muncul kembali dan langsung menarik Ice dengan sangat keras sehingga dia terjatuh dan tertarik oleh Nyimayang Sari yang sangat marah setelah dia terpental olehku pada saat itu. Bahkan pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup dan menjebak kami semua agar tidak bisa melarikan diri dari tempat tersebut. "Aku sudah baik kepadamu, Ajab. Aku sudah menawarkan kamu pulang asalkan dua manusia itu diam di sini. Tapi kamu malah melawan kepadaku. Jadi kalian berempat yang ada di sini dan si Ice tidak akan bisa pulang ke duniamu. Akan aku jadikan budak semua jiwa-jiwa kalian." Situasinya kini menjadi semakin kacau. Aku bisa saja membiarkan tubuhku bergerak sendiri sekarang, seperti halnya bapak atau kakekku ketika menghadapi para makhluk seperti ini. Mereka semua akan sengaja membiarkan tubuhnya terkontrol sesuatu yang tidak akan mempunyai belas kasihan untuk memusnahkan para makhluk yang ada di sekitar mereka. Tapi ada banyak manusia yang harus aku jaga sekarang. Aku tidak bisa semena-mena melakukan hal itu seperti layaknya bapak ketika dia menggunakan seluruh keilmuannya. Aku takut apa yang aku lakukan nanti akan berdampak juga kepada mereka dan akan berakibat fatal kepada tubuh mereka semua ketika hal itu terjadi. "Ice!" Dudi berteriak sesaat ketika tubuh Ice terseret ke arah Nyimayang Sari yang terpental jauh ke ujung sana. Tubuhnya kembali meronta-ronta. Kedua tangannya memegangi leher dan mencoba melepaskan tali yang mengekangnya seperti layaknya hewan. Dudi yang mengetahui bahwa jiwa istrinya masih terikat oleh tali yang mengekangnya, dia langsung berusaha untuk mengejarnya. Aku lagi-lagi menahan agar dia tidak melakukan hal yang ceroboh yang bisa membuatnya celaka. "Ajab, itu Ice Ajab. Kamu gak lihat Ice diseret seperti itu?" kata Dudi yang kini penuh emosi dan mencoba melepaskan tanganku untuk berlari mengejarnya. Namun tanpa sadar aku menampar Dudi dengan sangat keras. Bahkan dia sampai terjatuh ke tanah saking kuatnya tamparanku kepadanya saat itu. "Aku tahu itu istrimu, tapi lihat situasinya. Kamu punya ilmu apa buat bawa Ice keluar? Aku tahu perasaanmu, jadi tunggu. Aku akan membawa Ice pulang. Kamu diam di sini, jangan melakukan apapun yang akan membuat kamu celaka." Dudi yang melihatku berkata seperti itu kini hanya bisa terdiam. Dia sadar dia tidak mempunyai keilmuan apapun untuk menyelamatkan Ice. Meskipun dia tidak akan bertemu lagi ketika dia bisa menyelamatkannya keluar dari tempat ini, tapi setidaknya dia tahu bahwa nantinya dia akan meninggal dengan tenang dan tidak akan bergentayangan lagi. Tiba-tiba angin besar muncul di ujung ruangan bersamaan dengan suara Nyimayang Sari yang kembali muncul. Suara yang awalnya merdu kini berubah menjadi suara wanita tua yang berat. Suara yang persis ketika dia mengendalikan Ice, ketika Ice akan dimurnikan oleh Abah Ido beberapa saat yang lalu. "Kenapa kamu melarang si Dudi Ajab? Biarkan dirinya mengejar Ice. Biarkan dia tahu Ice sekarang sudah menjadi milikku dan tak akan bisa dilepaskan oleh dirinya sendiri." Nyimayang Sari kembali muncul dengan tubuhnya yang melayang. Namun semua yang melihatnya pada saat itu tubuhnya langsung bergetar dengan sangat hebat. Mereka tidak menyangka ada sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan yang muncul di hadapan mereka semua. Apalagi dengan Desi, yang kini terlihat sedang membantu Pak Edi berjalan ke arah pintu ruangan yang tertutup dengan rapat. Dia sungguh tidak mempercayai apa yang dia lihat sekarang, karena dia sudah mengenal lama Nyimayang Sari dengan wujud yang cantik dan rupawan. Kata-katanya yang lemah lembut dan auranya yang membuat siapapun akan tergoda kepadanya. Namun kini auranya sungguh berbeda, seperti ada tekanan yang seperti jarum kecil yang menusuk-nusuk kulitnya sehingga tubuhnya bergetar dengan sangat hebat. Bagaimana tidak, wujudnya benar-benar berubah secara perlahan. Wujud yang awalnya cantik jelita kini berubah menjadi sangat-sangat menyeramkan ketika dia melihatnya. Nyimayang Sari kini berubah menjadi sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya kini pucat, dengan mata yang menatap tajam ke arah kami berempat. Tidak ada warna putih di dalam matanya. Yang ada hanyalah dua buah pupil mata berwarna merah dengan tatapan dan amarah yang terlihat pada kedua matanya. Wajahnya tampak kurus, yang terlihat dari kerutan-kerutan wajahnya yang sangat jelas di seluruh wajahnya. Namun di bawah hidungnya kulitnya tampak sobek,
dan menyisakan daging yang telah membusuk dengan mulut yang lebar hingga ke area pipi. Sobekan-sobekan dari kulitnya terlihat dengan sangat jelas, sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan sangat jijik. Apalagi di daerah giginya, kini berwarna merah darah, dengan gigi taring yang tajam dan lidahnya yang menjulur keluar, bersamaan dengan banyak sekali belatung yang bergerak di sekitar lidah dan mulutnya. Rambutnya yang awalnya terurai kini terlihat terangkat ke atas. Rambut yang awalnya hitam dan putih karena umurnya tidak muda lagi kini berubah menjadi merah dan mengembang ke udara ketika dia melayang mendekatiku pada waktu itu. Sedangkan tubuhnya yang kini kurus hanya dibalut oleh dedaunan yang menutupi seluruh tubuhnya, tak ada pakaian kebaya yang cantik seperti yang tadi ia kenakan. Yang ada hanyalah sebuah kalung yang besar berwarna emas dengan ukiran-ukiran cantik dan kain-kain yang sobek yang menempel di belakang kalung yang besar itu. Bahkan tangannya yang awalnya terlihat halus kini nampak kasar, dengan kuku-kuku panjangnya yang bisa merobek siapapun dalam sekejap. Sebuah perubahan yang sangat mengerikan dan membuat semua orang yang ada di sana termasuk aku hanya bisa terdiam saat melihat wujudnya yang sekarang. Nyi Mayang Sari melayang kembali ke arahku dengan senyumannya yang kini menakutkan. Apalagi ketika dia tersenyum terlihat belatung-belatung yang bergerak-gerak di dalam mulutnya membuat aku sangat jijik dibuatnya. Hingga tiba-tiba Nyi Mayang Sari menghilang dan secepat kilat muncul di sebelah Dudi dengan tatapan yang membuat siapapun tertekan dibuatnya. "Dudi," katanya sambil berbisik tepat di telinga Dudi. Dudi yang sadar akan hal itu langsung menoleh ke arah kanan, dan ketika kepalanya melihat ke arahnya tiba-tiba dia kembali menghilang dan menyisakan beberapa belatung yang jatuh ke arah bahunya. Dudi langsung bergidik kembali dan menepis belatung-belatung itu dari bahunya. "Kenapa kalian diam? Baru lihat wujud asliku sekarang kan?" ucap Nyi Mayang Sari. Ketika Nyi Mayang Sari sedang tertawa lepas, aku melihat satu celah yang bisa membuat aku mendekati Ice dengan sesaat. Apalagi ketika dia muncul dan menghilang di ruangan tersebut dengan maksud membuat kami semua ketakutan dengan wujud yang asli sehingga kami semua tidak berdaya dibuatnya. Sehingga di tengah-tengah suara Nyi Mayang Sari yang menggema ke seluruh ruangan, aku tiba-tiba berlari tepat ke belakang kursi yang menjadi tempat duduknya sewaktu dia menyaksikan para penari yang menari di depannya untuk mendapatkan susuk agar bisa menambah kecantikannya. Nyi Mayang Sari terlalu sibuk untuk menakut-nakuti Dudi, Desi, dan Pak Edi pada saat itu, sehingga dia tidak sadar jika aku sudah menghilang dan kini sudah berada tepat di depan Ice yang ada di belakang ruangan tersebut. "Ajab," ucap Ice. "Kalian gak harus membantuku seperti ini. Aku tahu ini salahku. Aku hanya meminta tolong untuk membawa pulang Dudi dan Desi serta Pak Edi juga dari tempat ini." Namun aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak bisa membiarkan Ice terjebak di tempat ini layaknya para manusia yang jiwanya terjebak karena suatu perjanjian yang terjadi dengan para makhluk yang ada di gunung ini. "Enggak, aku gak akan bisa membiarkan Teh Ice diam di tempat ini. Aku akan memulangkan Teh Ice, karena alam setelah Teh Ice meninggal bukanlah di tempat ini, Teh," kataku pada Ice. Aku kini melihat leher Ice dan ketika aku pegang, aku bisa merasakan sebuah tali yang mengikatnya. Tali yang selama ini membuatnya terjebak di tempat ini dan tidak bisa kembali pulang. Aku yang mempelajari beberapa keilmuan dari bapak pada saat itu langsung memejamkan mata, mencoba mengumpulkan aura yang ada di dalam tubuhku dan mengalirkannya ke tangan. Aku menggenggam erat tali itu dengan kedua tanganku dan mencoba menariknya agar bisa terputus dengan sendirinya pada saat itu. Aku mengeluarkan seluruh tenagaku pada saat itu hingga terlihat beberapa retakan yang muncul dari tali tersebut. Retakan-retakan itu semakin lama semakin banyak dan menjalar hingga ke ujung tali itu. Tali itu tiba-tiba putus dengan sendirinya. Terlihat tali itu berubah menjadi serpihan-serpihan kecil yang jatuh ke tanah dan menghilang dengan sendirinya. Lalu seketika Ice terjatuh, dan kali ini dia seperti tidak sadarkan diri setelah tali yang mengikatnya putus dan menghilang. Nyi Mayang Sari terlambat untuk menyadari atas apa yang aku lakukan. Dia merasakan hal yang janggal ketika aku menghilang, saat aku sedang melepaskan Ice dari tali yang mengikatnya. "Ajab!" Nyi Mayang Sari pun berbalik. Dia kini terbang secepat kilat ke arahku dengan wajah yang tampak sangat marah. Bahkan mulutnya kini mengeluarkan asap yang kekuning-kuningan dengan gigi yang tajam berwarna merah. Namun aku yang tahu akan hal itu terjadi kembali memejamkan mata, mencoba mantra yang diberikan bapak dan berlari sekuat tenaga.
hingga tiba-tiba aku seperti melompat melewati ruang, seperti menghilang dan muncul tepat di depan Desi dan Pak Edi yang pada saat itu masih berusaha mendorong pintu agar bisa keluar. Dudi yang melihat situasi itu hanya bisa terdiam dibuatnya, dan aku dengan cepat langsung berteriak kepada Dudi untuk segera mendekat ke arah Ice yang sudah aku bawa ke depan pintu sekarang. Aku kini berusaha menendang pintu beberapa kali, berusaha untuk kabur dari tempat ini dengan Dudi, Desi, dan Pak Edi, serta Ice yang kini terlepas dari tali yang mengekangnya. Tak lama dengan sedikit keilmuanku, akhirnya pintu tersebut terbuka secara perlahan, dan aku sengaja menyuruh mereka semua untuk pergi. Lari dari tempat ini, cari pohon tempat tubuh kita berada yang ada di ujung kampung ini. Bawa Ice juga ke sana. Di sana akan aman apabila jiwa yang ada di tempat ini kembali ke dalam tubuh kalian, kataku kepada mereka. Aku yang sedang berbicara tersebut kembali dikejutkan oleh suara benda yang dilempar dari ujung sana. Dan ternyata itu adalah Nyi Mayang Sari yang semakin marah karena Ice sudah berhasil dibawa olehku dan aku serahkan kepada Dudi untuk menjaganya. Kesini kamu. Aku yang mendengar hal itu langsung berbalik ke arah Dudi dan mendorong mereka semua agar keluar dari tempat itu dengan segera. Cepat lari dari tempat ini. Selamatkan jiwa kalian karena ini adalah tujuan kalian datang ke sini, kataku kepada mereka. Namun Desi yang melihatku tiba-tiba berkata dengan nada yang ketakutan. Terus Kang Ajab gimana? Kata Desi. Aku akan menahan Nyi Mayang Sari agar tidak mengejar kalian. Sekarang kalian lari, amankan jiwa kalian terlebih dahulu. Aku tersenyum kepada mereka yang kini berada di luar pintu karena aku mendorongnya. Aku sengaja diam di dekat pintu itu karena aku harus menahan Nyi Mayang Sari dengan keilmuan yang aku miliki. Bahkan aku kini memegangi pintu itu dan aku akhirnya menutup pintu itu kembali dari dalam di saat mereka yang sedang berada di luar. Aku hanya tersenyum ke arah mereka semua sebelum pintu itu tertutup dengan rapat. Aku yakin kalau aku bisa menahan Nyi Mayang Sari agar dia tidak mengejar mereka, berarti aku juga bisa menyelamatkan mereka dan membuat jiwa-jiwa mereka kembali ke dalam tubuh mereka yang ada di dalam hutan gunung pada malam itu. Ajab! Desi berteriak dengan sekuat tenaga, bersamaan dengan pintu besar yang kututup rapat-rapat di depannya. Dia tidak menyangka bahwa aku membiarkan mereka keluar dengan mengorbankan aku di dalam sendirian. Desi beberapa kali memukul pintu itu agar terbuka kembali, bersamaan dengan menarik besi yang menjadi gagang pintu yang besar itu. Namun beberapa kali dia mencoba untuk membuka pintu itu, tapi pintu itu tidak terbuka. Yang terdengar hanyalah suara gaduh dari dalam sana yang membuat dirinya semakin khawatir akan keadaanku yang ada di dalam sana. Bes, tujuan kita sudah tercapai. Percaya aja sama Ajab. Dia menyuruh kita untuk keluar supaya kita tidak menjadi beban baginya, kata Dudi yang mencoba menarik Desi agar menjauh dari tempat itu. Tapi Kang Ajab gimana, A? Dia mengorbankan dirinya di dalam sana, kata Desi yang tampak menangis. Desi mungkin adalah satu-satunya orang yang paling merasa bersalah sekarang. Kalau saja dia tidak mengenal Nyi Mayang Sari, mungkin saja Ice tidak mungkin mengalami kejadian seperti ini. Tidak mungkin nyawanya akan menghilang. Tidak mungkin juga dia tidak kenal dengan Pak Edi dan melakukan hubungan badan dengannya. Semua masalah yang terjadi kini berpusat kepadanya. Dia merasa menyesal karena sudah mengenal Nyi Mayang Sari sekarang. Salah satu makhluk yang ternyata tidak benar-benar membantu hidupnya, malah membuat dirinya dan Ice sengsara seperti sekarang. Tiba-tiba Dudi menaikkan nada bicaranya. Dia tahu semua masalah yang terjadi tentang istrinya berasal dari Desi yang ada di depannya. Namun Dudi ingat selalu perkataanku bahwa bukan saat yang tepat dia membahas hal tersebut di tempat ini. Ayo cepat pergi, percayakan aja kepada Ajab. Belum selesai Dudi berbicara kepada Desi, tiba-tiba terdengar sebuah suara keras dibarengi dengan rumah yang bergetar dengan nada yang sangat hebat. Seperti ada banyak benda yang terbang dan menghantam dinding kayu rumah tersebut dengan sangat keras, sehingga langit-langit rumah bergetar dengan hebat. Desi yang kaget akan hal itu langsung mengangguk atas apa yang dikatakan oleh Dudi. Dia mengerti bahwa apabila dia diam di tempat ini pun tidak akan bisa membantuku sama sekali, sehingga menuruti apa yang aku katakan adalah satu-satunya cara agar bisa selamat dari tempat ini. Akhirnya Dudi dan Desi dengan membantu Ice dan Pak Edi yang terlihat lemas kini berlari hingga dia keluar dari halaman rumah tersebut. Namun mereka tampak kaget dan sontak mendadak berhenti. Terlihat kucuran darah segar yang menghiasi di depan rumah-rumah yang berjejer dengan cahaya obornya yang terang.
seperti halnya ruangan utama rumah Nyi Mayang Sari yang berubah menjadi ruangan dengan banyak darah yang menempel di dalam dindingnya. Dudi semakin panik, begitu pula dengan Desi dan Pak Edi yang tampak lemas. Mereka semua merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan kampung ini. Beberapa suara terdengar dengan sangat keras. Suara yang arahnya dari pinggir rumah yang berjejer tersebut. Rupanya tidak semua makhluk pada saat itu yang berkumpul di rumah Nyi Mayang Sari. Namun ada juga para makhluk yang diam di rumah-rumah mereka dan menunggu saat yang tepat ketika mereka keluar dari rumah besar itu. Makhluk-makhluk yang awalnya tidak menampakkan diri ketika aku, Desi, dan Dudi berlari melewati rumah-rumah mereka ketika kita semua mencari Ice dan Pak Edi kini muncul dari dalam rumah-rumah tersebut. Ternyata mereka memang sengaja menunggu di saat yang tepat. Menunggu Desi dan Dudi tidak ada di dalam penjagaanku. Karena mereka tahu, apabila aku ada di sana, mereka tak akan bisa mendekati. Sehingga mereka menunggu aku yang sedang sibuk berhadapan dengan Nyi Mayang Sari dan di saat yang tepat inilah mereka akan muncul. Terlihat beberapa makhluk keluar dari pinggir rumah mereka. Beberapa dari mereka membawa beberapa mayat manusia dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Bahkan 2 di antara mereka sudah berupa daging, kulit, dan mereka seakan bisa dilepaskan secara paksa. Wujudnya sangat menakutkan. Makhluk yang kurus dengan mata yang keluar, serta lidah yang menjulur panjang dengan gigi taring yang mencuat keluar. Badannya tampak kering dan terlihat tulang-tulangnya yang menempel dengan kulit, serta rambut yang terlihat tipis menutupi kepalanya, namun wajahnya yang sangat menyeramkan masih terlihat dengan sangat jelas. Ini gak akan benar, ternyata masih banyak makhluk seperti ini di luar rumah Nyi Mayang Sari, kata Dudi. Desi, kamu bisa bantu gendong Ice, biar aku gendong Pak Edi sekarang. Yang pasti kita harus berlari sekuat tenaga ke pohon tempat kita muncul tadi. Dudi yang kini meminta Desi untuk menggendong Ice tampak lemas. Begitu pula dengan Pak Edi. Sudah habis rasa takut yang sudah mereka keluarkan. Teror yang mereka alami semalaman membuat mereka sedikit terbiasa sekarang. Namun yang terpenting bagaimana caranya mereka bisa keluar dari tempat yang sangat menyeramkan ini. Karena hal ini adalah awal dari memurnikan jiwa istrinya yang kini terjebak di tempat ini. Desi hanya mengangguk dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Dudi pada saat itu. Dia tidak mengira bahwa tempat yang membantunya selama ini adalah tempat yang sangat menyeramkan. Di balik tempatnya yang indah ketika malam dengan banyak sekali manusia lalu lalang dan obor-obor yang menerangi di sekitarnya. Ternyata tempat ini adalah tempat yang buruk apabila mereka sudah memperlihatkan wujud aslinya. Bahkan nyawa dirinya sendiri bisa melayang di tempat ini apabila dia datang ke tempat ini tanpa bantuanku yang kini masih sibuk dengan Nyi Mayang Sari di dalam sana. Kini mereka semua berlari sekuat tenaga, mencoba melewati beberapa rumah yang sudah mereka lewati sebelumnya. Banyak suara tertawa terdengar oleh mereka. Suara tertawa yang seperti melecehkan mereka berdua dan suara yang sangat menakutkan. Hingga tak sadar membuat orang yang selama ini tidak percaya dengan hal seperti ini sangat ketakutan dibuatnya. Semakin lama mereka berlari, rumah-rumah yang mereka lewati kini mendadak sepi. Seperti tidak ada kehidupan. Yang tersisa hanya obor-obor yang semakin meredup sehingga membuat suasana tampak menakutkan. Adapun rumah yang masih menyala, mereka akan dikejutkan oleh para makhluk yang muncul di dalam rumah itu untuk mengganggu mereka, dan hal itu membuat mereka berlari semakin kencang ketika makhluk itu memunculkan dirinya dari dalam rumah. Namun tiba-tiba ada sesuatu benda yang dilemparkan ke arah Desi. Sesuatu benda yang disertai dengan suara tertawa anak kecil yang ada di rumah sana. Desi yang berlari tiba-tiba melihat ke arah lemparan batu itu berasal. Dan dia kembali terkejut ketika melihat sosok makhluk yang aneh melemparinya. Sosok anak yang putih dengan wajah yang keriput menakutkan. Dengan kepala yang botak tertawa yang riang sambil sesekali melompat dan melempar sesuatu ke arah mereka. Lemparan itu tepat ke arah kepalanya Desi. Desi sedikit kesakitan akibat lemparan itu. Tangannya seketika mengambil sesuatu yang mereka lempar ke kepalanya. Namun alangkah terkejutnya Desi. Karena yang mereka lempar itu adalah sebuah tengkorak. Sebuah tengkorak monyet kecil yang sengaja dilemparkan ke arahnya. Astaga! Desi tiba-tiba kaget dan melemparkan kembali tengkorak tersebut dengan wajah yang tampak ketakutan. Desi, jangan berhenti berlari! Dudi yang melihat Desi yang terkena lemparan itu dan berhenti sebentar kini mengajaknya berlari kembali ke arah pohon besar yang ada di ujung kampung ini. Suara tertawa yang menakutkan mereka berdua nyaring terdengar ketika mereka berlari. Mereka yang terus-menerus berlari tanpa henti.
Mereka merasa aneh dengan kampung ini karena semakin lama berlari mereka semakin tersesat, seperti tak ada jalan keluar dari kampung ini. Dengan keadaan panik, mereka terus-menerus berlari dan tidak menemukan pohon besar tempat mereka muncul ketika pertama kali datang ke tempat ini. Hingga akhirnya Desi terjatuh karena kelelahan. Dodi mencoba membantu untuk membuat Desi berdiri, namun dirinya malah ikut terjatuh. Mungkin karena mereka berdua menggendong orang lain ketika berlari sehingga tenaganya terkuras habis dan tak sanggup lagi untuk berlari pada saat itu. Suara nafas yang terengah-engah terdengar, wajah mereka yang terlihat semakin pasrah karena mereka sudah sangat kelelahan sekarang. Apalagi dengan banyak sekali gangguan-gangguan ketika mereka berlari menjauh dari rumah besar itu. Desi yang terduduk hanya bisa menyesal. Apabila dia tahu bahwa kampung yang dia datangi untuk menari di depan Nyi Mayang Sari adalah kampung yang seperti ini, maka dia tidak akan menerima ajakan dari temannya yang mengajaknya menari di tempat ini dengan imbalan yang sangat besar pada saat itu. Kini suara tertawa tiba-tiba terdengar kembali dan muncul di sekeliling mereka. Mereka sepertinya tampak puas atas apa yang terjadi kepada semua manusia yang kini terduduk karena kelelahan di bawah sana. Suara tertawa itu menggema ke segala arah dan terlihat seperti mengejek mereka semua karena tidak bisa keluar dari tempat yang mungkin saja bisa menjadi akhir bagi mereka semua. Namun tiba-tiba ada sebuah cahaya terang datang di depan mereka. Cahaya yang membuat silau seketika. Cahaya itu semakin terang hingga perlahan-lahan suara tawa itu terhenti. Dodi, Pak Edi, Desi serta Ice hanya bisa memejamkan mata karena cahaya itu sangat menyilaukan bagi mereka berempat. Butuh beberapa menit cahaya itu menyala hingga tak lama cahaya itu redup kembali dan menghilang secara perlahan. Namun pada saat yang bersamaan suara tertawa, suara benda yang terjatuh juga aura yang menekan mereka tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh semilir angin malam yang dingin dan menusuk kulit. Dodi adalah orang yang pertama kali membuka mata setelah beberapa waktu mata mereka terpejam dan terlihat sebuah cahaya putih yang secara perlahan menghilang dari kalung pemberian Abah Ido yang disimpan di tengah-tengah tubuh mereka. Kampung yang sedari tadi mereka lihat mendadak hilang. Sekarang mereka berada di tengah hutan dengan pohon-pohon yang begitu lebat, seperti tempat awal mereka menemukan tubuh Pak Edi beberapa waktu yang lalu. Desi dan Pak Edi akhirnya kembali membuka mata. Dia melihat ke sekeliling mereka dan kampung yang penuh dengan rumah-rumah sekarang kembali menjadi hutan rimbun yang sangat gelap gulita. Hanya satu yang masih duduk bersila dan belum membuka matanya, yaitu aku yang tampak masih sibuk dengan Nyi Mayang Sari di dalam sana. Juga ada satu lagi yang tidak terlihat oleh mereka, yaitu jiwa Ice yang tidak bisa mereka lihat ketika jiwa-jiwa mereka kembali ke dalam tubuh mereka di tengah hutan. Dodi yang merasa sudah keluar dari tempat itu hanya bisa terdiam, karena dia tidak bisa melihat Ice lagi di tempat ini. Bersamaan dengan tubuhku yang tampak masih kosong tanpa jiwa sekarang. Namun satu hal yang pasti, rupanya Ice ikut keluar dari tempat itu dan kini berdiri di belakang Dodi tanpa disadari oleh mereka semua. Dan ketika Ice ingin memberitahu bahwa dirinya ada, kedua tangannya hanya bisa menembus tubuh mereka semua. Karena dirinya kini adalah jiwa tanpa tubuh yang sudah berbeda alam dengan mereka semua yang ada di sana. Dodi perlahan-lahan terbangun bersamaan dengan cahaya putih yang muncul dari kalung pemberian Abah Ido yang secara perlahan-lahan menghilang. Dia memegangi tubuhnya yang merasa kesakitan ketika digerakkan. Sepertinya ketika dia berada di dalam sana membuat beberapa bagian tubuh yang ada terasa sakit dan pegal-pegal di seluruh badan. Bahkan Pak Edi yang ikut terbangun dari duduknya langsung menghela nafas panjang. Bersamaan dengan kedua tangannya yang langsung memegang tanah agar tubuhnya tidak tumbang. Energinya tampak sudah terkuras habis, apalagi karena dia sudah mendapatkan pengalaman yang menyeramkan di dalam hidupnya, yang semuanya hampir seperti mimpi buruk yang tak akan pernah dia lupakan nantinya. Sedangkan Desi, dia langsung muntah-muntah. Dia tidak menyangka tempat yang sering dia datangi selama ini ketika dia ingin sekali menjadi penari yang terkenal adalah tempat yang benar-benar menyeramkan. Nyi Mayang Sari yang awalnya terlihat cantik pun akhirnya berubah dengan wujud aslinya yang membuatnya mual karena banyak sekali belatung-belatung yang hidup di sekitar mulutnya. Dari keempat orang yang ada di sana hanya aku yang masih terpejam. Aku masih belum bisa membuka mataku karena urusan dengan Nyi Mayang Sari belum selesai, hingga aku membiarkan mereka untuk keluar terlebih dahulu dari tempat yang sangat menyeramkan ini.